Pendeta Alfi itu menggerakkan keluarga saya orang-orang Papua datang ke rumah si Kerin, melakukan intimidasi dan upaya persekusi. Gara-gara kejadian ini satu keluarga itu traumatik. Ada orang datang ke rumah mereka udah ketakutan. Orang tuanya menuntut transparansi terkait dugaan korupsi pembangunan gereja Kalam Kudus Sorong. Berapa nilainya? Sekitar 10 M. Itu dari dana umat, dari dana bos. Berembet langsung ke anak. Keluar surat dianggapnya Kerin mengundurkan diri. Padahal secara resminya dikeluarkan. Ini kejadiannya di mana? Di SD Kalam Kudus Sorong. Sikap kritis dari orang tuanya ini yang jadi kemudian sentimen. Kemudian korbannya ke Kerin. Secara batin, Kerin tertekan. Sering nangis. Sering bertanya nih, ayah aku salah apa? Ayah aku salah apa? Di asesmen oleh ahli. Psikolog ya? Psikolog. Dihadiri juga oleh Subdit Reknakta ya, Polda Papua Barat. Keluar hasil pemeriksaan. Kerin mengalami PTSD. Post Traumatic Stress Disorder. Itu kayak petir di siang bolong. SP2 lit berisinya nggak ditemukan. Belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Padahal buktinya kan PTSD. Ya kan? Keterangan ahli kan ada, dia PTSD. Dan ini pelakunya adalah Dir Krimum Polda Papua Barat Daya. Halo, Junov Siregar. Goblok, Junov. Asesmen. Baca lagi Perkap, Perpol, Kuhap. Ikan busuk itu dari kepala. Pak Kapolri, Bapak bayangkan ya, Junov ini beberapa waktu lalu nih, di 4 Desember itu Kerin dihentikan SP2 litnya. Padahal telah jelas PTSD. Di Rabu kemarin, kasus asusila yang dilakukan oleh Sekda Raja Ampat terhadap anak 18 tahun, di-RJ-kan oleh Junov. Kasus perkosaan kan nggak boleh di-RJ, Bang. Tindak pidana kekerasan seksual kan nggak bisa di-RJ. Sobat Madilog, negara seyogyanya hadir sebagai pelindung bagi anak-anak. Karena anak-anak memiliki hak dan negara memiliki kewajiban, termasuk dalam bersekolah. Nah, kali ini kita menghadirkan satu kasus yang terjadi di Sorong, di mana seorang anak sekolah yang bernama Kerin ya. Sebetulnya saya ingin pakai inisial saja, tapi nama ini sudah muncul di publik dan mengalami intimidasi, dikeluarkan dari sekolah karena persoalan-persoalan yang terkait bukan dengan dirinya, tapi juga dengan persoalan-persoalan lain. Nah, untuk membahas itu, kita menghadirkan Direktur Pasti Indonesia, Bung Leksu, untuk membahas masalah ini. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih, Bang. Ya. Thank you. Terima kasih teman-teman Madilog sudah berkenan, dari Keadilan TV sudah berkenan bahas ini. Ya, apa yang bisa Bung Lex sampaikan di awalnya terhadap kasus masalah Kerin ini ya? Sebenarnya ini kasus yang agak konyol ya, Bang. Karena awalnya ini persoalan antara orang dewasa sih. Antara pihak sekolah, majelisnya, gerejanya dengan pihak orang tua. Tapi merembet ke anak yang jadi korban. Diawali dari orang tua yang kerap mengkritisi penggunaan dana jemaat. Gitu kan, tidak ada transparansi terkait pembangunan, terkait dana bos. Gitu kan. Berembet langsung ke anak. Korbannya anak ini. Ini kejadiannya di mana? Di Sorong. Di SD Kalam Kudus Sorong. SD Kalam Kudus Sorong. Miris sekali ya, maksudnya anak-anak di usia tumbuh kembang. Seusia Kerin itu malah menjadi konflik orang dewasa. Gitu. Itu tidak patut sih, apalagi ini di sekolah Kristen yang menjual kasih. Gitu kan. Agak konyol buat saya, karena orang tua sendiri pada saat kejadian ini, jadi kan ini karena ini media forum profesional, jadi saya juga sudah mencatat dengan rinci. Gitu. Nah, awal kejadiannya ini, Bang, dari izin keluarga menyampaikan izin karena orang tua kan ada pekerjaan di Jakarta. Iya. Di tanggal 13 Mei itu kan tanggal merah ya. Tanggal 13 Mei 2025 kemarin. Nah, itu kan tanggal merah. Orang tua karena ada pekerjaan sedikit di Jakarta, nggak mungkin nih anak ini 2 orang.
Karen dengan Kenneth adiknya. 9 tahun sama 7 tahun ditinggalkan. Jadi izinlah di tanggal 14 Mei izin ke sekolah. Bahwa Karen sama Kenneth ini izin 3 hari. Izin diberikan, oke? Setelah itu tanggal 15 ya orang tuanya lakukan pekerjaan. Di Bogor sebentar aja sih, rencana memang 3 hari habis itu pulang. Ternyata hari Jumat tanggal 16 itu adiknya si Kenneth itu sakit. Nah, Kenneth ini boleh ditampilkan ya? Nah, Kenneth ini sakit. Gitu. Nah, Kenneth ini sakit. Gitu. Karena panik ya keluarga langsung memutuskan dong, karena di Jakarta dia nggak punya siapa-siapa, memutuskan kebetulan dia punya rumah di Surabaya. Dia putuskan dibawa ke Surabaya untuk dirawat. Gitu. Nah, ini tadi yang foto yang dirawat itu kan. Nah, mulai dari situ dari komunikasi ke sekolah bahwa si Kenneth sakit nih, gitu kan. Nah, di tanggal 19-nya, dari mulai tanggal 18, dari tanggal 16 itu ada komunikasi. Terus habis itu Kenneth dirawat. Terus si Karen, kakaknya, di tanggal 20 ternyata juga kena sakit. Nah, dia sakitnya apa? J069 acute upper respiratory infection. Dia kena gangguan saluran pernapasan akut ya. Nah, dikabarin juga ke sekolah gitu kan. Dia bahwa dia sakit segala macam. Nah, kalau sekolah rajin, waktu itu kan dikirimin juga datanya ke sekolah. Kalau sekolah rajin kan sekolah bisa cek dong ini sakit apa. Gitu. Ternyata saya cek di Halo Dokter itu sakitnya ya infeksi saluran pernapasan bagian atas yang akut gitu, bisa kayak COVID gitulah. Gitu kan di sini di Halo Dokter itu biasanya ya penyakit ini berlangsung 1 sampai 2 minggu. Itu dikabarin juga ke sekolah. Terus ternyata ibunya juga ikut sakit. Gitu kan. Jadi di tanggal 26 mulai ibunya sakit sampai dirawat sampai masuk ICU. Nah, ini waktu Karen sakit nih. Gitu. Nah, ini ibunya juga ikut sakit sampai dirawat. Gitu. Ini ibunya sakit, ikut dirawat. Lucunya di tanggal 30 Mei ya. 30 Mei ada teror WA. Teror WA yang ngusir keluarga jangan ke gereja lagi deh. Gitu. Ngusir keluarga nggak boleh ke gereja, nggak boleh ibadah, pokoknya ya jangan datang ke gereja lagi deh. Kan konyol ya. Ini WA. Teror WA-nya nih. Pokoknya jangan beribadah, jangan datang, jangan segala macam. Apa yang terjadi setelah itu, Karen? Setelah itu, ini masuk nih ke sekolah nih, dalam Kudus nih. Habis itu udah tahu kan, udah ada pemberitahuan bahwa orang tua udah ngasih info segala macam kan. Lucunya tanggal 4 Juni nih. 4 Juni sekolah mengirim SP1. Memanggil si Karen masuk sekolah. Logikanya kalau sakitnya infeksi saluran pencernaan atas akut, itu kan di Halodoc aja digambaran 1 sampai 2 minggu istirahatnya. Tapi sekolah suruh dia panggilan pertama itu tanggal 4. Suruh dia datang harus balik. Nggak mungkin juga kan orang tuanya bisa ngasih dia pulang, sedangkan yang lain masih sakit. Atau nggak, gimana mungkin sih kita sebagai orang tua deh bang, anak sendiri masa kita suruh dia pulang gitu kan. Sedangkan orang tuanya masih ngurusin yang lain, ngurusin adiknya, ngurusin segala macam. Nah, kalau bukan soal sentimen dengan orang tua, bayangin bang, tanggal 4 itu SP1. Tanggal 5 nomor SP2. Konyol nggak? Dijawab dong sama keluarga. Tanggal 5 di SP2, boleh nggak nih dikasih tahu nih mamanya masih sakit, Karen juga belum tentu fit segala macam. Memohon orang tuanya itu sampai ngechat ke pihak sekolah. Saya pikir nggak usah tampilin juga lah ya, banyak banget. Udah ngechat ke pihak sekolah karena laporan udah masuk KPI juga bang. Jadi gue pikir nggak usah terlalu banyak ngebawat. Nah, disampaikan juga ke pihak sekolah memohon nih, boleh nggak Karen itu online aja, gitu loh. Sekolah bilang kita udah nggak online nih. Padahal faktanya, setelah Karen keluar itu dikeluarkan dari sekolah, Karen kan tanggal 13 dikeluarkan. Sekolah masih melakukan online, sekolah belajar online. 13 Juni ya? Ini enggak, ini malah Karen kan dikeluarkan tanggal 13 nih. Saya kepotong dulu dikit nih. Nah, di tanggal di September 4 September masih ada sekolah online tuh. Kalam Kudus. Kalian bilang nggak online nih tanggal 4 September ngehe, kalian masih online nih.
Nah, lanjut. Tanggal 11, surat panggilan ketiga. Keluarga mohon gitu loh. Tolonglah Miss, ada belas kasihannya gitu kan. Belum bisa Karen kalau balik dari Surabaya ke sana pesawat pagi kan. Masa iya tega sih gitu kan. Mana mungkin sih Karen bisa datang gitu untuk ujian. Karena tanggal 11 ini kan harus ujian panggilan ketiga. Ujian kenaikan kelas ya Bang ya. Iya. Nah, keluarga jawab itu. Di tanggal 13 keluar surat dianggapnya Karen mengundurkan diri. Padahal secara resminya dikeluarkan. Tanggal 13 ya? Tanggal 13 nih teman-teman. Dianggap mengeluarkan diri. Mengundurkan diri? Mengundurkan diri. Padahal aslinya dikeluarkan. Oke. Nah bayangin, dari teror tanggal 30 ini sampai ke dikeluarkan ini, cuma 12 hari Bang. Dan sebelumnya kan udah ada nih, via WA ya, bukan resmi ya. Tanggal 12 itu udah ada via telepon dari kepala sekolah. Bahwa Karen itu dianggap nggak boleh lagi bersekolah di Kalam Kudus. Tanggal 12, tanggal 13 keluar surat resminya. Agak konyol ya. Nah setelah dikeluarkan Karen kan nggak tahu apa-apa nih. Dia nanya lah maksudnya, ayah salahku apa ya? Kenapa aku dikeluarin? Nah namanya orang tua kan pasti dia juga mau yang terbaik kan. Dia berusaha lah supaya anaknya masih bisa tetap sekolah. Gitu loh. Tanggal 30 dia coba hubungi Dinas Pendidikan Kota Sorong. Sorry izin, kata mulai emosi nih. Izin minum ya. Nah tanggal 30 Juninya orang tua coba hubungin ke Dinas Pendidikan namanya Bu Nina ya. Bu Nina untuk cobalah Bu selesaikan soal Karen ini didiskriminasi karena sentimen pribadi orang tua, dijelasin segala macam lah. Cobalah sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak kan Karen nggak boleh ya. Maksudnya kalau masalah pribadi dengan orang tua ya dengan orang tua aja gitu kan. Nah sekalian tanggal 30 itu orang tuanya juga melaporkan terkait WA teror ini loh ke Polres. Nah setelah itu kan yang tadi kembali lagi tuh yang hubungi ke Dinas Pendidikan. Terus tanggal 2 Juli Dinas Pendidikan melakukan panggilan orang tua terus sama dengan pihak sekolah itu dimediasi. Akhirnya di mediasi itu deadlock, nggak ada titik temu segala macam kan. Orang tuanya bingung dong loh, kok ini gimana sih udah dinas segala macam kok nggak bisa, masih nggak ada titik temu lah. Terus akhirnya dari Dinas Pendidikan bilang nanti kita akan panggil masing-masing nih, ke sekolah dipanggil maunya apa, orang tua dipanggil maunya apa. Tapi habis tanggal 2 itu nggak ada follow up, nggak ada kelanjutan. Akhirnya namanya orang tua pasti berjuang ya. Tanggal 4 orang tua melapor ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ya, di Kota Sorong. Dinas. Ke dinas. Kedinasan ya? Ke dinas. DP 3A ya namanya ya. Nah, belum ada follow up lah segala macam. Akhirnya ya demi anak mengesampingkan ego, tanggal 7 keluarga datang daftar loh di SD Kalam Kudus Sorong loh. Tadi apa faktanya? Ditolak. Daftar sebagai apa nih? Daftar sebagai siswa. Daftar baru berarti? Daftar baru. Ditolak, konyol nggak? Tanggal 13 dikeluarin, terus dikeluarin kan orang tua datang lagi nih tanggal 7 mendaftar, ditolak. Sadis nggak coba? Artinya kalau nggak ada sentimen, mendaftar artinya untuk si Karen, biar kelas yang sama biar si Karen bisa dari sekolah awal, di situ. dari awal lagi ya. Iya itu kan dari awal, tapi sekolah di situ lagi nyambung lah. Kan dia di kelas 4 dikeluarkan, jadi di kelas 5-nya dong. Nah ditolak, konyol nggak kalau bukan sentimen apa? Ditolak alasannya? Nggak ada alasan, ditolak aja. Ditolak aja. Pendaftarannya ditolak aja, konyol nggak? Ya, oke. Nah terus abis itu tanggal 7 kan ditolak, tanggal 8 dia coba hubungin Bu Nina nih. Masih berusaha nih biar anaknya bisa sekolah, karena kan gimana pun juga orang tua berusaha supaya anaknya kan nggak ada rasa minder, nggak ada rasa didiskriminasi. Karena bayangin Bang, kalau tiba-tiba anak kecil yang biasa dari kecil sekolah di situ tiba-tiba keluar ke daerah baru kan gimana perasaan dia? Dia nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba masuk sekolah baru. Nah di tanggal 8 itu kembali lagi hubungi ke dinas pendidikan. Ya jawabannya ya belum ada. Kita masih tunggu nih jawaban dari Kalam Kudus Sorong. Mulai ada jawaban dari mediasi yang tadi Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan itu di tanggal 11 Juli.
Nah sebelum itu kan karena waktu mepet nih, karena tanggal 14 kan udah anak udah sekolah bang. Jadi karena tanggal 8 nggak ada jawaban, tanggal 9, tanggal 10 akhirnya orang tua mati-matian cari sekolah. Dapatlah Saint School yang mau terima. Dengan penuh perjuangan nih. Tanggal 11 baru dilakukan dari dinas itu yang dilaporkan tanggal 4 Juli itu, baru dilakukan mediasi. Pas di mediasi orang tua udah jawab, Kerin udah dimasukkan ke Saint School. Kalau enggak bahaya dong bang. Coba bayangin ya. Kalau waktu itu orang tua nggak mati-matian cari sekolah lain, Kerin 1 tahun dong nggak sekolah. Hak dia habis dong. Gitu kan. Akhirnya ya udah dari tanggal 14 itu, Kerin 14 Juli itu Kerin udah ke Saint School. Ya akhirnya setelah ini ya nggak ada ini lagi, nggak ada tindak lanjut dari dinas perlindungan anak dan perempuan, dinas pendidikan nggak ada, karena dianggapnya udah selesai. Konyol ya, padahal ada hak anak kecil di sini. Nah, ini yang kembali lagi tanggal 30 kan ada laporan ITE nih. Di Agustus, ini cerita masih berlanjut nih Bang. Di Agustus dari Polres itu menggelar perkara terkait ITE. Tanggal 9. ITE yang mana nih? ITE yang chat teror ini. Yang chat teror itu loh, yang nggak boleh ke gereja segala macam. Ya, itu laporannya diproses sama Polres. Nah, tanggal 9-nya dihentikan. Alasannya nggak ditemukan peristiwa pidana, padahal kan jelas kata-katanya. Melarang orang ke gereja, nggak boleh beribadah, itu kan undang-undang HAM. Ya kan? Undang-undang dasar juga mengatur kok kebebasan menjalankan agama, ibadah segala macam kan. Nah ini dikeluarkan, akhirnya diberhentikan tuh. Yang jahat nih ya, Kalam Kudus nih, masyarakat Sorong harus tahu nih, yang paling jahat, Kerin kan sudah diterima di di Saint School di 14 Juli. Data-datanya, Dapodik ya, data pendidikan ya, itu belum dipindahkan loh sama Kalam Kudus. Jadi tanggal 23 itu kan dulu ada namanya apa ya, ANBK ya, ujian ANBK kan. Jadi tanggal 23 itu Saint School itu minta datanya Kerin. Minta datanya Kerin karena pindah sekolah kan harus ada data dong, Dapodik namanya. Sama orang tuanya memohon ke sekolah Kalam Kudus. Ke kepala sekolah yang minta datanya, boleh diambil nggak? Karena Kerin mau ikut ANBK. Nggak dijawab, WA nggak dijawab, nggak ditanggapin. Akhirnya baru tanggal 27, baru dikasih orang tua suruh ambil. Akhirnya kan Kerin nggak bisa ikut ANBK. Nangis lagi, tertekan lagi itu anak. Gitu. Diperlakukan seperti itu, akhirnya orang tua mana sih bang yang nggak marah? Akhirnya ditempuhlah jalur hukum. Keluarga udah laporan ITE diberhentikan, ya kan? Anak udah pindah data dipersulit. Akhirnya kesel nih keluarga, ya ada batas kesabaran lah ya. Cari keadilan susah di Republik ini. Tanggal 8 8 September itu akhirnya keluarga menggugat persoalan ini ke Pengadilan Negeri Sorong. Gitu, terkait diskriminasi anak, perlindungan anak segala macam lah. Terus 2 Oktober ini terkait dengan diskriminasi dan ketidakadilan yang menimpa Kerin itu dilaporkan nih ke Polda Papua Barat. Polda Papua Barat Daya nih. Di bawah pimpinan Dirkrimumnya Junov Siregar. Dilaporkanlah 2 Oktober. 8 Oktober ini si Kerin di-asesmen oleh ahli. Di-asesmen oleh psikolog ya? Psikolog. Nah, di-asesmen oleh psikolog dengan nama Nursiah Yusdriyanti ya, Barus. Nah, itu dilakukan asesmen di tanggal 8. Itu dihadiri juga oleh Subdit Reknakta ya, Polda Papua Barat. Dihadiri juga. Tanggal 13 keluar hasil pemeriksaan. Kerin mengalami PTSD. Post Traumatic Stress Disorder. Kalau di dalam bahasa Post Traumatic Stress Disorder. Kalau dalam bahasa Indonesia, gangguan stres pasca trauma. Artinya sejak dikeluarkan dari tanggal 13 Juli itu, secara batin Kerin tertekan. Gitu kan? Tiba-tiba dari kecil sekolah di situ nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba dikeluarkan. Gimana sih perasaan seorang anak diperlakukan seperti itu? Kita jadi orang tua aja pasti sakit kan bang? Atau kita pernah jadi anak-anak? Kita pernah jadi anak-anak dikeluarkan kawan-kawan ya? Iya, dari kecil lo main di situ,
Terus tiba-tiba nggak tahu apa-apa dikeluarin dan lagi sakit. Lagi sakitnya itu kan jelas bisa. Kalau sekolah rajin ya, kalau sekolah nggak bodoh-bodoh banget, kalian bisa cek tuh infeksi saluran pernapasan bagian atas itu apa. Diwajibkan 1-2 minggu kok istirahat. Ini di Halodoc loh. Atau kalian kalau males tanya Halodoc, kalian bisa ke ChatGPT nih, gitu kan? Nah, si Kerin ternyata di tanggal 13 itu ditemukan nih traumatik karena memang sering nangis, sering bertanya nih, ayah aku salah apa? Ayah aku salah apa? Miris nggak kalau kita jadi orang tua dengar gitu kan? Yang paling menyedihkan lagi nih Bang, ini kan udah keluar nih hasilnya asesmennya Kerin PTSD, gangguan gangguan stres pasca traumatik. Di Desember, tanggal 4 itu kayak petir di siang bolong. Keluar SP2HP, pemberitahuan penyelidikan. Dan bersamaan dengan keluar SP2 Lit. Yang pertama saya anggap SP3. Keluar SP2 Lit, menghentikan kasus ini. Kacau nggak? SP2 Lit berisinya nggak ditemukan. Belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Padahal kalau kita mengacu ke KUHP, ya kan, 2 alat bukti cukup dong. Sama keterangan ahli kan, buktinya kan PTSD, ya kan, keterangan ahli kan ada dia PTSD, gitu loh. Tapi di sini nggak ada, dan ini pelakunya adalah Dir Krimum Polda Papua Barat Daya. Halo, Junov Siregar, Kombes Junov Siregar. Artinya Kombes Junov Siregar ini yang kemudian memberikan konferensi pers, memberikan keterangan. Itu nanti setelah itu. Oke. Yang mengeluarkan SP2HP, SP2 tanda tangannya Junov yang tanda tangan. Junov Siregar. Ya. Tidak ditemukan peristiwa pidana. Gila nggak sakit hati nggak orang tua? Mana sih nggak sakit? Gua lapor ITE, saya lapor ITE nih. Tanggal 30 Juni, ya kan dihentikan, nggak ada peristiwa pidana. Di sini anaknya PTSD tidak ditemukan peristiwa pidana. Hukum macam apa di Republik ini? Iya. Makanya kemudian saya namain dia Kombes Aibon. Abang tahu Aibon kan? Ya. Lem Aibon itu memabokkan. Oke. Apa kelanjutannya ceritanya? Nah, setelah ini dihentikan, tanggal 13 Desember, kan terlapornya waktu tanggal 2 Oktober itu terlapornya kan kepala sekolah dong. Kepala sekolah sama ketua yayasan, si Budi Santoso dengan kepala sekolahnya Maria. Tadi sorry kelupaan. Nah, di tanggal 13-nya ini suami Maria, Pendeta Alfi itu menggerakkan keluarga saya orang-orang Papua datang ke rumah si Kerin. Di Sorong? Di Sorong. Okay. Melakukan intimidasi dan upaya persekusi. Garis besarnya, intinya mereka datang, tujuannya apa? Nggak jauh-jauh. Kalian harus minta maaf. Laporan kalian itu memfitnah segala macam, harus bikin surat segala macam lah. Diintimidasi, orang tua nggak mau terima dong. Orang kita laporannya benar kok anak saya disorder. Begitu orang tuanya menceritakan, nanti ada videonya kalau teman-teman mau Madilog mau minta. Orang tua menjelaskan, penjelasan orang tua tuh dipotong. Intinya pokoknya nggak mau tahu. Kita datang cuma mau Yohanes ini bapaknya si Kerin itu minta maaf. Dan kacaunya nih Bang, di tanggal 13 ini terjadi upaya diskriminasi dan persekusi di hadapan si Kerin dan Kenneth. Si Kerin makin trauma dong. Udah pertama PTSD, kejadian tanggal 13 ini dia makin trauma. Kenneth juga menyaksikan, hampir mau pingsan. Ibunya traumatik. Sekarang nih, gara-gara kejadian ini satu keluarga itu traumatik. Ada orang datang ke rumah, mereka udah ketakutan. Miris kan? Nah ini ketika mau dilaporkan nih, ini Pak Kapolri cobalah didengar baik-baik. Ini laporan ini ketika mau dilaporkan ke Polres Sorong, itu nggak berani diterima. Dibukakan LP dengan alasan karena sudah ada ibaratnya SP2HP. Bukan, kan tanggal 13 nih Bang. Yeah. Pas mau buka LP dong laporan polisi nggak diterima. Alasannya sudah ada intervensi dari atas, dari pimpinan. Akhirnya yang diterima apa? Delik aduan verbal. Intervensinya apa katanya? Kalau versi dari disampaikan oleh Yohanes, intinya ya dia cuma menyampaikan sudah ada intervensi dari atas. Kemungkinan Junov. Kalau gambaran saya, gitu.
Akhirnya orang tua kan pupus kan. Nah, terus orang tuanya publis inilah semua ini di medsos. Ya. Kemudian saya lihat, wah ini kasus kok kacau balau begini nih. Anak kok bisa kayak gini kan diperlakukan seperti ini. Akhirnya tanggal 29 orang tua minta bantuan hukum ke Pasti Indonesia. Ya. Baru. Nah, karena itu libur panjang, Bang. Kita sama-sama libur panjang. Nah, kita baru melaporkan bahwa mulai bergerak itu di tanggal 8. Karena setelah libur panjang kan semua sudah aktif, tanggal 8 kita lapor ke KPAI. 8 Januari baru nih. Januari. Kita lapor ke KPAI. Oke. Nah, sama KPAI tanggapannya bagus nih. Gitu langsung diterima, terus saya jelaskan, mereka langsung mengerti. Oh, ini nggak bisa nih. Sentimen orang tua nggak boleh ke anak. Anak kan nggak salah, gitu kan. Tanggal 8 itu kita fokus tuh KPAI, kita sampaikan semua laporannya ke KPAI. Selain ke KPAI ya, kemana lagi? Semua jalan, Bang. Kita kepolisian, Komnas. Ke kepolisian kemana? Dari kepolisian nih kita laporkan dulu ke Propam. Oke. Ke Propam. Yang dilaporkan? Si Junov. Oke. Junov sama Subdit Renakta. Ada 2 orang itu, siapa saya lupa, 2 orang itu. Saya laporkan ke Propam. Nah, saya laporkan juga. Waktu itu saya buka LP, Bang. Saya malah minta buka LP. Di tanggal 9 itu, saya mau buka LP. Karena sekarang KUHP baru, ada pasal 278 nih. Penyesatan peradilan. Teman-teman harus ingat nih. Ada sekarang KUHP baru 278, penyesatan peradilan, di mana kalau barang bukti kalau dihilangkan atau segala macam dihilangkan, penyidik bisa dilaporkan. Kita laporkan nih. Saya laporkan, Bang. Nih. Saya laporkan di tanggal 9. Nggak ada yang berani terima. Melapornya kemana? Mabes Polri. Ke Bareskrim. Ke Bareskrim. Bareskrimnya. Tadi pertama ke Irwasum. Irwasum belum, Bang. Oh, belum. Jadi saya tekanin ini dulu nih langsung ke Propam dulu. Propam dulu. Di Propam juga. Iya. Di Propam juga kurang ajar nih Pak Kapolri, tolonglah presisi, jangan cuma jargon lah. Kita datang ke Propam, mau bikin laporan langsung, itu ditolak, disuruh online. Online sistem nggak bisa. Akhirnya kita muter ke gedung sebelah. Itu kantor sebesar itu, orang sebanyak itu. Laporan nggak bisa diterima, orang datang langsung jauh-jauh. Jadi jargon yang kemarin katanya polisi itu babu masalah, omong kosong. Buat saya. Karena saya ngalamin langsung. Nah, di tanggal 9 itu saya melaporkan 278. Nggak ada yang berani terima. Kemana lagi nih? Tadi kan ke Propam. Ke Propam. Nah, ini yang ke Bareskrim. Ini ke Bareskrim. Saya laporkan Kombes Junov sama Subdit Renakta Polda Papua Barat Daya. Pasal 278 KUHP baru nih. Penyesatan peradilan. Karena bukti asesmen dihilangkan kan di SP2 Lit sama di SP2 Litnya dihilangkan. Padahal di SP2 HP-nya kan kalau kita buka kan ada dijelaskan bahwa saksi ahli ini, psikolog ini sudah diperiksa, bahwa asesmennya sudah dibaca gitu kan. Tapi nggak di SP2 Lit ini malah nggak dipakai. Nggak muncul bahwa si Karen ini PTSD gitu loh. Nah, saya lapor di 278 itu. 3 jam saya diputer-puter, nggak ada yang berani terima laporan. Alasan apa? Kalau ke depan semua penyidik bisa dilaporin, siapa yang mau jadi polisi? Akhirnya apa? Saya disarankan menyurat aja nih ke Kabar Eskrim. Supaya Kabar Eskrim menilai nih, ini layak enggak? Akhirnya tertulis, Bang. Saya laporkan, saya sampaikan secara tertulis. Diterima. Gitu. Diterima ya? Diterima. Ada buktinya semuanya. Tanda terimanya ada ya? Tanda terimanya ada. Okay. Dia laporin. Gitu. Kita laporin, tapi nggak berani buka LP. Diterima. Ini yang ke Propam, yang tadi saya bilang diputer-puter. Tanda terima juga ada, lengkap. Ya. Nah, setelah dari sana kita ke Propam, ke Kompolnas, Bang. Sampaiin ke Kompolnas bahwa ada kejadian seperti ini nih, penyidik menghentikan penyelidikan padahal ada asesmen PTSD dan ini persoalan anak-anak. Kompolnas sampai sekarang masih proses. Selain itu kemana lagi? Selain itu kita ke ini perlindungan anak dan perempuan. SAPA 129 Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan. Nah, ini. Kita sampaikan juga, gitu. Terus tentu ke Komnas HAM kita sampaikan ke Komnas HAM. Ke Komnas HAM kita sampaikan, nah ini tanda terima Komnas HAM, gitu kan? Tanda terima Komnas HAM. Nah, Irwasum itu kita sampaikan di tanggal 14. Kalau ini tanggal 9 semua, Bang. Agenda tanggal 19. Nah, tanggal 14 saya sampaikan ke Irwasum nih. Langsung ke ruangan Irwasum. Maaf ya, Kanda.
Wahyu Widada. Saya ke kantor dia langsung. Oke. Karena lagi rapat, akhirnya sama stafnya saya didorong ke Dumasnya. Nah, ketemu Dumasnya, ketemu Akpol ini. Oke. Akpol 92 lah, Agus namanya. Disampaikan, oke, kita akan telepon ke Irwasda untuk kasus ini dicek segala macam. Nah, setelah ini berjalan semua, Bang, ya ada hal yang lucu nih. Setelah ini lagi berjalan semua, tanggal 16 Isra Miraj, hari besar umat Islam, sekolah dan kepolisian sama-sama melakukan konferensi pers. Oke. Kacau nggak? Apa isinya? Isinya pembelaan aja bahwa sekolah itu sudah menerapkan administrasi, penegakan administrasi segala macam, keluarga itu tidak menyampaikan surat permohonan izin. Nah, orang sakit mana sempat sih bikin surat segala macam ya kan? Kepolisian bilang sebenarnya kita tidak menghentikan, kita akan bisa buka kembali kalau ada novum baru. Goblok, assessment. Baca lagi Perkap, Perpol, Kuhap terkait penetapan tersangka ada. Mereka konferensi pers itu, bayangin ya, itu kepolisian apakah dengan SD Kalam Kudus Sorong satu perusahaan yang sama? Bisa berbarengan, Bang, cuma beda waktu sama tempat. Isinya pembelaan aja. Berbarengan? Hampir berbarengan. Oke. Di hari yang sama. Junov bilang, kita nggak menghentikan kok, ini akan bisa itu. Yang saya tadi bilang, ini masih bisa dibuka lagi kalau ada novum baru, ada bukti baru, segala macam. Sekolah bilang, Karen itu jarang, orang tuanya tidak kirim administrasi permohonan izin resmi. Terus sekolah hanya melakukan penegakan jawaban-jawaban basi. Oke, ini. Intervensi ya ceritanya ya. Ada yang missing link bagi saya itu. Gimana? Apa masalah orang tuanya itu? Missing link-nya tadi yang saya lupa di pembuka ya. Jadi missing link-nya gini, orang tuanya itu dulu majelis gereja. Orangnya memang agak saklek, memang agak lurus lah ya maksudnya. Ayahnya ini. Dia menuntut transparansi terkait dengan pembangunan gereja. Karena kan ini dana umat dong, harus dipertanggungjawabkan utuh kan, gitu kan. Terus ada dana bos segala macam gitu. Terkait korupsi, dugaan korupsi pembangunan gereja Kalam Kudus Sorong. Nah ini nih. Ya. Jadi gini, orang ini dibangun sama orang tuanya tahun 2012. Ini dibangun sama orang yang kini jadi majelis, yang kita laporkan diduga juga bermain dalam mengeluarkan Karen, gitu. Nah ini bayangin Bang, ini dibangun sekitar 10M. Nggak ada RAB, nggak ada LPJ. Dana umat dipakai, dana bos kemungkinan dipakai. Ini pembangunan kedua nih? Ini pembangunan 2018. Nah ini artinya sebelumnya kan dibangun sama Johannes bapaknya yang bangun. Ayahnya Karen yang bangun sebelumnya. Oke. Karena kan bapaknya bikin rap segala macam. Nah bapaknya cuma nuntut itu. Cobalah ada artinya di pembangunan kedua bukan bapaknya lagi. Bukan bapaknya. Yang ini yang Richard Gunawan yang sekarang jadi majelis gereja. Oh itu yang dituntut sama bapaknya. Cobalah transparansi karena ini dana umat, dana gereja. Kita nggak boleh salah pakai nih. Harus ada pertanggungjawaban. Sampai detik ini belum ada tuh pertanggungjawaban LPJ. Berapa nilainya? Sekitar 10M. Yang dari dana umat? Iya. Yang dari dana umat sekitar 10 miliar? Itu dari dana umat, dari dana bos. Oke. Nah sekarang ini lagi dikaji sama Kejaksaan Agung sama ya itu persoalan lah. Artinya sikap kritis dari orang tuanya ini yang jadi kemudian sentimen, kemudian korbannya ke Karen. Larinya ke Karen. Itu dia. Karen juga Kenneth karena dua-duanya Karen yang dikeluarkan. Karena Karen dikeluarkan, Kenneth ngapain lagi di situ? Oh, Kenneth juga ikut keluar? Akhirnya dipindahkan aja karena kan ya nggak mungkin orang tua satu sekolah di mana adiknya kan cuma beda 2 tahun. Akhirnya udah Kenneth juga ikut dipindahin lah ke Saint School. Tapi proses pindahnya Kenneth nggak ada bermasalah? Nggak ada bermasalah. Karena termasuk pemindahan nilai-nilainya nggak dimasalahin sih. Jadi mereka lebih sebenarnya mungkin mereka juga mau keluar Karen sama Kenneth. Cuma kalau Kenneth kan ada bukti masih anak-anak, gitu kan baru kelas berapa? Kelas 2 waktu itu. Mungkin nggak berani juga gitu. Jadi diincarnya Karen aja. Gitu. Sekarang Karen gimana? Sekolahnya bagus, di Saint School ini bagus. Cuman ini Bang, yang saya mau lanjutin lagi nih. Yeah. Ada hal fatal. Tadi kita baru bahas konferensi pers tanggal 16 yang dilakukan kepolisian sama ini. Yeah. Kemudian tanggal 20,
sekolah lakuin konferensi pers lagi. Tapi ini ofensif. Diserang Kerinnya. Kerin sering telat sekolah, sering absen, segala macam. Tanggal 20 baru. Januari. Baru. Kemarin nggak lama ini. Diganggu lagi Kerinnya. Kerin diganggu, udah pindah sekolah, masih difitnah. Dibilang Kerin itu suka telat, orang tuanya nganter. Gitu kan. Kerin itu nggak masuk hampir 50 hari. Aduh, padahal kita... Nah, gara-gara konferensi pers itu, Bang, saya laporin langsung ke KPAI di tanggal 22. Padahal, ini jelas-jelas ya, orang tua kan punya rapot. Ini lampiran rapot semua. Rapot sama ini datanya sekolahnya Kerin, tabelnya sampai saya bikin tabel, Bang. Saking lengkapnya. Nah, ini konferensi pers mereka di tanggal 20 nih. Nah, tanggal 20 dibilang si Kerin kan segala macam. Nah, saya bikin transkripnya sampai saya susunin. Nah, dia lupa. Kita juga punya tabel. Nah, ini tabel sekolah Kerin. Fitnahnya parah, Bang. Dibilang Kerin itu kelas 4 itu jarang masuk. Segala macam. 50 hari tidak masuk, segala macam melebihi kata tuh. Kerin nggak masuk cuma 37 hari. Tuh. Ini dari raport, dari absensinya yang saya lampirkan ke KPAI. Yang 37 hari ini yang berturut-turut sejak dia sakit itu? Nggak, jadi akumulasi. Setahun. Akumulasi setahun, itu dipakai. Nah, Abang tanya kondisi Kerin sekarang, per hari ini, konferensi tanggal 20 itu justru menyerang Kerin. Kenapa? Ini kan jadi bahan omongan nih. Oh, Kerin itu ternyata jarang masuk sekolah ya, suka absen ya. Apa nggak makin traumatik anak ini? Udah dipindah sekolah, di send school, masih dirongrong begitu, masih difitnah demi pencitraan sekolah. Kacau nggak? Artinya masalah Kerin di send school yang semula dijadikan tempat untuk pemulihan dia, normalisasi. Baru masuk juga nggak lama. Tapi sekarang jadi bahan bisik-bisik bagi teman-temannya. Iya, karena kan Sorong kan kecil, Bang. Omongan itu ya masuklah ke sana. Iya. Konyol. Apalagi disebut secara verbatim nama Kerin ya di dalam MKA semua orang tahu itu Kerin. Iya kan? Ya. Itu dia kacaunya, Bang. Ya. Terus, nah karena konferensi pers ini yang saya laporkan ke sini di tanggal 22. Ada hal lucu lagi nih, Bang. Tanggal 13 kan kemarin kan orang tua yang saya bilang tadi kembali tanggal 13 yang diintimidasi kan langsung lapor ke Sorong kan, nggak boleh diterima LP-nya, tapi diterima laporan verbalnya. Di tanggal 22 bisa keluar SP2 HP. Untuk tanggal 13 ini. Yang intimidasi ke rumah. Ya. Nggak diterima secara laporan, nggak diterima secara nggak bikin LP nggak boleh. Tapi SP2 HP bisa keluar. Laporan verbal. Ini bapaknya mau diserang di rumah tanggal 13. Ya. Datang ke Polres Sorong, melapor, mau buka LP, nggak dikasih, tapi terima laporan verbal, tapi keluar SP2 HP. Nah ini saya menduga, ini jangan-jangan nanti juga pasti SP2 lit. Karena gini, Bang, Junov, Pak Kapolri, gini, ikan busuk itu dari kepala, bukan satu kepala, bukan sekepala ya. Berarti dalam sekepala ini, semua kepala-kepala yang ada di daerah tadi busuk semua. Pak Kapolri, Bapak bayangkan ya, Junov ini beberapa waktu lalu nih, di 4 Desember itu Kerin dihentikan SP2 litnya, padahal jelas PTSD. Di Rabu kemarin, kasus asusila yang dilakukan oleh Sekda Raja Ampat terhadap anak 18 tahun, di-RJ-kan oleh Junov. Bayangkan. Restoratif justice. Iya. Kasus perkosaan kan nggak boleh di-RJ, Bang. Tindak pidana kekerasan seksual kan nggak bisa di-RJ. Ini gimana ceritanya bisa timbul RJ sih? Itu kasus yang lain yang berbeda. Itu kasus yang lain. Ya. Tapi pelakunya Aibon ini. Makanya saya bilang Kombes Aibon. Aibon itu memabukkan sama ditempel di mana nggak bisa. Ya kayak si Junov ini. Yang soal temuan saran dari asesmen dipakai. Tapi temuannya nggak dipakai, sarannya dipakai. Tapi PTSD-nya nggak dipublis.
Ya kayak sama kayak RJ ini. Untuk kasus apa intimidasi juga ya ke rumah ya. Ke rumah. Laporannya nggak dibuka. Nggak dibuka, tapi keluar boleh verbal. Nah, saya kemarin juga, ini saya laporkan juga, Bang. Yang terkait yang diskriminasi ke rumah. Saya laporkan sebelum Isra Mi'raj, berarti tanggal 15. Nah, saya laporkan tanggal 15. Diputer-puter dari lantai 1. Gelar dulu kan. Lantai 1 kan biasa penerimaan tuh SKPT. Lapornya mana? Barreskrim. Oke. Diputer-puter dulu nih, diputer-puter sampai ke lantai 4. Dirti Pidum, ruangan Pidum. Kita gelar perkara. Segala pasal kita bahas nih KUHP baru. Baru diterima. Diterima apa? Suruh bikin laporan tertulis aja. Ke Dir aja. Dirti Pidum Polri. Tanggal 20 baru diterima. Gini Bang, saya berharap di Madilog ini, keluarga dan saya dan masyarakat juga berharap ada keadilan buat Kevin. Persoalan ini bisa dibuka. Dan harapan saya gini, untuk Pak Kapolri, institusi Polri itu jadi sorotan. Pak Kapolda Papua Barat, Pak Gatot, Anda itu Akpol 91, Baradaksa 91. Satu rating dengan Pak Kapolri. Tolonglah, marwah institusi itu dijaga baik. Jangan biarkan bawaan Anda seperti Junov dan yang lain-lain itu merusak citra Polri, terutama tatanan hukum di Indonesia. Kenapa? Ingat, Papua itu tempat yang tempat yang butuh perhatian khusus. Ketika tatanan hukum di sana rusak, siapa yang mau kita percaya? Masyarakat di Papua mau berharap ke siapa lagi? Hukum aja bisa dibanding begitu. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kasus korupsi biasa dijadikan ATM. Itu itu hal biasa yang kita temukan terjadi di kepolisian di tanah Papua. Tolonglah Pak Gatot. Jangan biarkan di Polda Papua Barat Daya ini gagal total di tangan Anda. Supremasi hukum rusak di bawah kepemimpinan Anda. Itu harapan saya sih, Bang. Makanya masalah ini di Papua, terutama di Sorong ya, itu menjadi perhatian publik. Rame. Saat ini semua publik itu melihat kasus ini karena ini kan anak baru 9 tahun, sekarang baru jalan 10 tahun, berarti kelas 5. Gitu loh. Kalau memang punya masalah orang tua dengan orang tua, selesaikanlah. Pukul-pukulan sana. Jangan anak jadi korban. Gitu loh. Itu sih Bang. Yang saat ini ya masyarakat yang sangat antusias. Begitu hari ini tayang, nggak mungkin masyarakat udah menantikan. Ya artinya yang menjadi concern kita ini terutama di Madilog adalah Kevin ini. Karena keadilan untuk Kevin ya. Betul. Itu masih diteruskan prosesnya. Kita untuk masih menuntut keadilan untuk Kevin ini. Saya sih berharap. Karena dia memang sudah dapat assessment ya dari psikolog tadi. Jelas hasilnya. Mengalami post traumatic stress disorder. Ya. Nah, ini kan satu hal yang harus mendapatkan atensi. Betul. Dan ini kan mirisnya, ini terjadi di sekolahan, Bang. Di usia tumbuh kembang anak. Sekolah kan nggak bisa tahu nih. Karena Kevin mungkin bisa seperti Ahok. Atau seperti Gubernur Maluku, ya kan? Tapi dari kecil-kecil aja udah dibikin traumatik. Apakah harus jadi novel Broken String kedua? Kan nggak mungkin kan? Konyol kan gitu loh. Nah, publik saat ini berharap yaitu keadilan hukumnya jalan, proses hukum jalan. Para bajingan yang bermain di kasus anak ini, mau itu dari pihak sekolah, dari pihak kepolisian, buka aja ke publik. Gitu loh. Supaya terang benderang kan. Kalau memang keluarga salah, ya salah. Kalau sekolah salah, ya salah. Gitu loh. Nggak ada yang perlu tutup-tutupin, nggak ada yang perlu bermain gitu loh. Kasihan ini anak korban. Artinya dengan SP2HP atau dengan SP2 Lit tadi, terkesan ini ada upaya untuk menutupi masalah ini. Sangat, karena kan ada sinergi. Dari habis penutupan, tanggal 4, tanggal 13 bisa masak ke rumah. Kalau nggak ada yang menggerakkan, nggak ada terbangun struktur begitu, apakah bisa begitu? Iya kan? Dari tanggal 30 teror, tanggal 13 Juninya, tanggal 30 Mei teror, tanggal 13 Juninya dikeluarkan. Tanggal 4 Desember SP2 Lit, tanggal 13 intimidasi ke rumah. Pasti ada aktor intelektual yang bermain di balik ini.
tentu melibatkan aparat kepolisian lah. Padahal logikanya setelah LP2 lead kan mestinya apa, karena ini no case, tidak ada kasus, maksudnya pihak kepolisian juga melindungi keluarga ini kan? Harusnya, sepantasnya. Ini aja habis kejadian langsung melapor nggak diterima buat LP-nya, tapi aduan verbalnya diterima. Nongol tadi kan SP2HP 22 Januari baru belum lama. Siapa pihak yang lain yang terlibat ini secara khusus? Kalau tanggap pandangan saya, ya tentu yang pihak-pihak yang bermain dalam pembangunan gereja inilah yang merasa terganggu. Karena gini, saat ini orang-orang yang dulu melakukan pembangunan gereja itu punya jabatan strategis. Salah satu terlapor kita ini, sekarang saat ini menjadi sekretaris umum. Nah, yang kita laporkan 2. Ini dulu waktu pembangunan 2014 dia majelis. Sekarang dia full power, jadi sekretaris umum. Se-Indonesia loh berarti. Sekretaris Umum Kalam Kudus? Kalam Kudus se-Indonesia, Bang. Oke. Nah dulu, dia jemaat biasa. Sekarang jadi majelis yang menentukan hidup matinya Karen di sekolah. Karena mekanisme gini, Bang. Dari majelis, ngebawain yayasan bawain sekolah. Ya mereka-mereka ini yang takut kebongkar. Pendeta Edi Panglova, Richard Gunawan. Indikasi saya ke situ. Ya tentu yang melibatkan ya Ketua Yayasan Budi Santoso. Sebagai ini ya, sebagai orang iya, penjalan perintah kan? Ya. Gitu kan, dari majelis turun perintahnya ke Ketua Yayasan Budi Santoso, turun langsung ke inilah kepala sekolah. Informasi yang kami terima juga ada 2 guru ya, yang sebelumnya dipecat atau gimana? Oh enggak, itu pendeta. Pendeta bukan pendeta. Jadi pendeta ini ya inilah yang mungkin yang awal-awal lahirnya sentimen di bulan Mei. Jadi di bulan April itu ada 2 pendeta yang dipanggil yang sebelumnya dipanggil dari Salatiga. Oke. Untuk pelayanan lah. Nah, terus tiba-tiba nggak dipakai lagi nih di tahun 2025. Orang tuanya si Karen sama beberapa majelis mempertanyakan ini ke Majelis Kalam Kudus Sorong. Kenapa? Padahal kan kalian panggil segala macam. Nah, itu juga yang saya pikir menjadi pemicu di kejadian Mei ini. Karena cuma selisih dikit nih, April ke Mei. Sebelumnya ada enek gara-gara kasus transparansi. 2 pendeta ini dibalikin atau gimana? Sampai sekarang karena bukan bagian saya, jadi saya nggak mempertanyakan lagi nih kemana. Mungkin udah dibalik ke Salatiga atau masih di Sorong, kita nggak tahu. Saya sih berharap masih tetap di Sorong ya, karena pelayanan masyarakat itu namanya pendeta, ya pelayanan itu wajib ya, gitu loh. Saya berharap mereka masih di sana. Tapi karena bukan ranah saya untuk berbicara itu, jadi saya nggak terlalu ngurusin. Saya lebih fokus ke Karen, karena buat saya konsen saya anak. Kalau Kalam Kudus, Yayasan Kalam Kudus punya masalah dengan Yohanes, selesaikanlah berdua. Toh Yohanes ketika si Karen dikeluarkan tanggal 13, sebelum sampai dia melapor ke dinas pendidikan, dia mati-matian kok nyari teman-teman dia di majelis segala macam, dicuekin. Makanya dilaporkan ke itu. Tanggal 30 itu dilaporkan ke Dinas Pendidikan Sorong. 30 Juninya itu loh. Posisi dari orang tuanya Karen ini, Pak Yohanes ini gimana juga sekarang? Dalam kondisi yang seperti ini. Tentu satu, dia kecewa ya terkait hukum di Indonesia. Kedua, ya dia berharap keluarga inti dia berharap ada keadilan buat Karen. Hukum itu bukan untuk melindungi kok. Kalau salah ya katakan salah. Gitu. Orang tuanya sangat berharap penegakan hukumnya ada. Walaupun di satu sisi mati-matian ya untuk menjaga keluarga, terutama Karen. Karena Karen ini kan ya udah keluar dari sekolah masih dihantam dengan fitnah tanggal 20 kan. Gitu, Bang. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Dari sebagai orang yang memang sangat peduli dengan masalah-masalah yang ada di Papua dan segala macam, Bung Lex sendiri langkah ke depan apa yang mau dilakukan? Kalau proses hukum kita masih menanti. Nah, kemarin juga kita sempat mengirim surat ke Presiden. Sudah kirimin surat Presiden, kita berharap sih langkah hukum, proses hukum tetap jalan ya. Sampai para pelaku ini mau itu ketua yayasan,
pendidikan, kepala sekolah harus bertanggung jawab. Junov sebagai aparat kepolisian penegak hukum harus bertanggung jawab nih. Karena dia punya peranan penting untuk melakukan penghentian penyelidikan ini. Yang jelas-jelas asesmennya ada. Saya cuma berharap keadilan itu ada, Bang. Itu aja. Saya juga dapat forward itu juga Pasti Indonesia juga melapor ke Komisi Percepatan Reformasi Polri ya? Iya. Itu kemarin kita sampaikan juga, cuman gedungnya kita nggak tahu di mana, pindah-pindah, akhirnya kita sampaikan itu via WhatsApp ke teman-teman aja. Ya. Karena kan gedungnya itu sempat di PTK. Terus kan katanya karena di demo segala macam, masa Reformasi Polri berkantor di dekat Polri gitu kan. Akhirnya nggak tahu di mana ya, kita muter-muter. Bukan nggak tahu di mana. Artinya ini concernnya juga selain masalah Karen, kan kita juga harus jaga ini. Jaga juga periode sekolahnya dia kan. Betul. Jangan sampai mengganggu dia kan. Betul. Tapi apalagi fitnah Sorong sebagai kota kecil pasti nyampe ke dia. Pasti nyampe ke kupingnya. Saya fokusnya Pasti Indonesia juga mulai ke arahnya polisi ya? Iya, sekarang kita arah polisi, tapi kita kemarin udah ngomong ke KPAI sama ke Komnas, kita cuma butuh orang yang betul-betul psikolog atau dari P2TP2A ya, yang Pusat Terpadu Pelayanan anak dan perempuan ya, bisa memberikan konseling gitu loh ke Karen, karena kita mesti bangun mental dia kan. Ya, dia kan itu yang penting. Itu lebih penting sih buat saya. Udah mulai udah komunikasi sama KPAI lagi coba cari karena yang terdekat kan ada di Jayapura. Jayapura ke Sorong kan masih ada akses. Masih agak jauh ya. Itu lagi diupayakan sih. Artinya gini, dari KPAI dan segala macam untuk melindungi Karen, tapi juga jangan sampai kasus hukumnya lepas, enggak. Apalagi nih mulai disebut tadi kan yang Junov, ini jangan sampai juga menimpa Karen, itu maksud saya. Oh ya. Gimana? Kalau saya sih, kalau soal gini, saya pribadi ya berharap kalau memang fair, Junov itu langsung lawan saya aja, nggak usah melibatkan keluarga Karen karena dia udah korban kok. Apalagi ada omongan, memang udah ada omongan Bang. Nanti karena keluarga ini melawan, nanti aparat akan mulai nyari-nyari kesalahan orang tuanya karena orang tuanya pembisnis. Itu udah ada, bener kata Abang, udah ada nih. Ada efek juga nanti. Ya tapi saya berharap kalau memang gentle kepolisian, kalau saya salah pasti Indonesia salah. Cari aja Lexbu. Gitu kan. Nggak usah mempersulit korban lagi. Kasihan itu anak-anak. Gitu. Itu yang saya mau dengar dari seorang Lexbu. Itu tanggung jawab saya. Terima kasih. Sobat Madilog, saya kenal figur ini sudah demikian lama ya. Di jalanan juga, di kalangan aktivis juga. Tapi juga dalam masalah concernnya ini, baru sekarang kita coba untuk telusuri gitu. Karena dari ceritanya tadi, begitu banyak institusi yang didatangi oleh Lexbu untuk masalah Karen. Sementara concern kita juga keadilan buat Karen ini jangan sampai mengganggu proses sekolah dia. Karena bagaimanapun itu penting gitu. Kita akan tentu juga, Madilog akan telusuri juga beberapa fakta, beberapa cerita yang tadi disampaikan oleh Lexbu. Jadi, masih ada serial. Terima kasih Bang. Terima kasih. Thank you.